Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Madrid dari kelas B24. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan atau menjelaskan tugas kedua mata kuliah pengantar manajemen. Di mana soalnya sebagai berikut. Sebuah kasus yaitu di mana ada sebuah perusahaan yang mengalami penurunan produktivitas karena miskomunikasi antara Departemen Produksi dan Pemasaran. Departemen Produksi merasa bahwa Departemen Pemasaran tidak memberikan spesifikasi produk yang jelas. Sedangkan Departemen Pemasaran merasa bahwa Departemen Produksi tidak mampu memenuhi target produksi. Pertanyaannya, identifikasi hambatan komunikasi apa saja yang terjadi di dalam kasus ini. Setelah saya identifikasi, di mana di sini yang pertama terdapat perbedaan persepsi, yaitu di mana miskomunikasi di dalam tim, di mana kurangnya pemahaman tentang keterbatasan proses produksi. Yang kedua, tim produksi merasa tim pemasaran tidak memberikan informasi yang cukup. Poin kedua, informasi yang kurang jelas, yaitu kurangnya kejelasan tentang spesifikasi produk sehingga membingungkan tim pemasaran. Spesifikasi produk di sini yang dimaksud adalah detail produk seperti apa, jenis produknya apa, dan diperuntukkan untuk siapa, mungkin hal-hal seperti itu. Poin ketiga, minimnya koordinasi, yaitu komunikasi antara tim produksi dan pemasaran tidak terprosedur dengan baik sehingga mekanisme kerja tidak berjalan sesuai standar yang telah ditentukan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mengatasi masalah komunikasi tersebut? Poin pertama di sini adalah perjelaslah informasi, di mana buatlah dokumen spesifikasi produk yang terperinci dan dapat digunakan sebagai standar bersama, yaitu di mana berupa tulisan spesifikasi produk atau penjelasan produk yang sudah rinci dan jelas, di mana ini bisa digunakan sebagai template atau standar bagi Departemen Produksi dan Pemasaran. Kemudian berikanlah informasi yang penting, yakni adalah informasi seperti target pemasaran diperuntukkan untuk siapa saja, kemudian waktu pemasaran, kapan waktu yang tepat untuk memasarkan produk tersebut, dan estimasi waktu. Poin kedua adalah mengatasi konflik dengan baik, yaitu identifikasilah akar permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak. Jadi sebelum kita menuju proses pemasaran atau proses produksi, kita harus mengidentifikasi dulu permasalahan apa yang terdapat atau yang terjadi antara kedua belah pihak tersebut, dan harus segera diselesaikan dengan cara yang win-win solution. Kemudian bangunlah komunikasi yang terbuka dan jujur, di mana jangan ada keterbatasan antara tim produksi dan pemasaran agar tidak terjadi miskomunikasi atau kejanggalan yang mengakibatkan terjadinya konflik. Kemudian carilah solusi bersama, itu dengan cara ya mufakat, atau kita bisa mengadakan meeting terlebih dahulu sebelum barang atau produk tersebut didistribusikan atau dipasarkan.
Pertanyaan yang ketiga adalah saran apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara kedua departemen. Poin pertama adalah menetapkan tujuan dan prioritas yang jelas, yaitu memastikan semua pihak atau kedua belah pihak memahami tujuan perusahaan secara bersama atau musyawarah. Ini wajib sekali untuk diperhatikan, di mana antar produksi dan tim pemasaran itu harus memahami dulu tujuan dibuat produk tersebut itu untuk apa gitu. Jadi semua harus terprosedur dulu dengan baik, harus terstruktur dengan baik. Kemudian menetapkan prioritas kerja antara departemen. Nah di sini di mana antara kedua departemen tersebut tetapkanlah prioritas kerja, yaitu seperti standar apa saja yang dilakukan oleh tim produksi dan standar apa saja yang harus dilakukan oleh tim pemasaran. Kemudian poin kedua adalah membangun budaya yang kolaboratif. Penjelasannya adalah dengan mendorong atau menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, di mana kedua departemen memiliki kenyamanan untuk saling bertukar pikiran